nemenin Maura jalan sekitar kantor semalam, gue jadi telat pulang. Sekarang kaki gue pegel, gue juga masih ngantuk lagi. Sayang. Suami, semalam pulang telat, kamu lembur ya? Terus jam segini kamu udah mau berangkat kerja lagi, emangnya kamu gak capek apa? Ya, capek lah sayang. Cuma mau gimana lagi, aku kan ada tanggung jawab di kantor. Iya sih. Tapi by the way suami, aku lagi pengen tuh makan spaghetti yang di Dharma Wangsa. Kamu sebelum ke kantor bisa nggak beliin dulu buat aku? Kenapa nggak delivery aja sih? Ya sebenarnya bisa aja sih suami. Cuman kayaknya bakal terasa berbeda deh. Kalau papinya langsung yang beliin, ya kan? Dedenya pengen papinya yang beliin sendiri, ya kan? Kalau nggak gue turutin, ngambeknya Citra bisa berhari-hari nih. Suami, kok kamu wajahnya gitu sih? Nggak mau beliin? Ya udah deh kalau gitu aku bisa kok beli sendiri. Sayang. Udah nggak usah, biar aku aja yang beliin ya. Nanti aku sempetin buat pinjam motor security. Tapi habis itu, aku langsung berangkat ke kantor ya. Beneran? Beneran. Kasih. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Udah. Bye-bye. Bye. Bu Salma dan asistennya itu tim andalan kami. Dan mereka juga bukan buronan polisi. Apa Bapak yakin, Pak? Karena menurut dugaan kita, kecurigaan kita, mereka adalah orang lain yang punya tujuan nggak baik. Mereka sengaja berniat jahat. Nggak mungkin. Kami selalu melakukan proses seleksi untuk karyawan yang masuk di sini. Dan jelas kamu itu salah paham terhadap mereka. Oke, kalau gitu boleh saya lihat identitas mereka? Sekaligus juga kontrak kerja sama mereka. Oke, tunggu di sini. Saya akan ambilkan kontrak mereka. Saya ikut. Saya harus mastiin kalau Bapak ini di pihak yang netral. Kita tunggu di sini aja pangeran ya. Tunggu di sini. Tapi saya harus make sure semuanya, Om. Saya permisi dulu. Sebentar ya, Om. Pangeran. Mas. Tolong carikan saya data Bu Salma dan Pak Tommy. Karena ada orang yang minta. Baik, Pak. Saya yakin banget. Pasti ada yang mereka sembunyiin. Ini berkas yang Bapak cari. Terima kasih. Oke, ini datanya. Ternyata dugaan saya salah. Ternyata kontrak ini asli atas nama Bu Salma dan Pak Tommy. Sebenarnya saya cukup tersinggung dengan sikap Anda. Tapi berhubung Anda adalah klien eksklusif kami, jadi saya anggap ini kesalahpahaman saja. Meskipun saya udah lihat identitas mereka, saya masih yakin kalau mereka itu adalah Tante Lisa dan juga Pak Salim. Permisi, Pak. Tadi saya udah meminta orang kompeten untuk memeriksa fotokopi KTP yang Bapak kirimkan ke saya. Oke, lalu gimana hasilnya? Kartu identitas itu asli, Pak. Nomor identitasnya benar, sesuai atas nama Tommy dan juga Salma. Iya, betul, Pak. Oke, awalnya saya pikir itu identitas palsu, tapi ternyata valid. Makasih ya. Baik, sama-sama. Jadi kamu masih nyelidikin Bu Salma sama Pak Tommy? Saya cuma make sure aja, sayang. Terus hasilnya?
Ternyata Bu Salma bukan Tante Lisa. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan nuduh sembarangan kalau kamu nggak punya bukti yang valid. Sekarang semua udah kayak gini, jadi gimana? Kan saya udah minta maaf sayang. Bu, jangan saya lagi yang disuruh ya Bu ya. Beneran saya takut Bu kalau ditanya-tanya kayak kemarin. Kalau misalnya aku mengaku aku adalah pasien yang meninggalkan bayiku 23 tahun lalu, kira-kira apa tindakan rumah sakit? Kalau cuma denda, nggak masalah buat aku. Aku bisa bayar berapapun tagihan biaya persalinan yang mereka minta. Tapi gimana kalau nanti penyamaranku sebagai Salma malah terbongkar? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku benar-benar pengen dapetin informasi soal bayi yang dulu aku tinggalin di sini, supaya aku tahu apa semua itu ada hubungannya sama putri yang memiliki kalung itu. Apa lagi dari tadi nelpon? Loh, istri. Ada apaan ya? Ya lo istri. Hah? Kamu nggak mau spaghetti Dharma Wangsa? Seriusan? Ya padahal aku nih bentar lagi sampai di sana nih. Kamu mendadak nggak mau. Terus kamu maunya makan apa? Bubur ayam Cikini. Ya ada ke stasiun itu. Ya tapi kan itu jauh dari sini sayang. Emang kamu mau nunggu? Iya. Ya maaf, aku cuma mastiin aja maksudnya. Kau mau apa enggak? Ya udah kalau gitu aku beliin sekarang ya. Kamu tunggu. Suami, kamu marah ya? Ya ampun, enggak kok sayang. Siapa yang marah? Aku juga tahu kok. Ini pasti makanannya itu buat adiknya Raisa, ya kan? Tapi kan Cikini jauh dari situ. Enggak kok sayang, aman kok, udah nggak apa-apa aku cari. Aku jalan sekarang ya. Tapi suami tunggu. Tunggu? Ngapain? Di deket tukang bubur situ ada kan tempat roti yang enak banget, tempat roti jadul. Aku minta tolong ya, titip sekalian beliin roti gambang. Di situ enak banget rotinya. Roti gambang? Bentar deh sayang, roti gambang tuh kayak gimana sih? Ya ampun, masa kamu nggak tahu sih roti gambang suami? Itu loh yang roti yang bentuknya kotak, terus warnanya coklat, di atasnya ada taburan wijen. Wah enak banget. Minta tolong beliin 5 ya. Oke? Oh iya, aku tahu itu mah roti coklat sayang. Bukan roti coklat suami, beda lagi. Pokoknya roti gambang itu yang atasnya ada taburan wijen. Pokoknya kamu jangan sampai salah ya. Aku mau pesen 5. Beliin 5 buat aku, oke? Iya. Ya udah. Nanti aku gampang tanya mbak-mbak tokonya, ntar aku tanya. Kamu juga ingetin lagi ya, ntar WA aku. Siapa tahu aku lupa, ya? Ya udah, pokoknya kamu jangan salah pokoknya, ya? Iya, sama-sama. Yaudah kamu tunggu ya, aku jalan dulu. Oke. Hati-hati suami. Terbalik lagi gua. Tapi satu jalan. Lurus aja dah. Makin muter gua ini. Akhirnya semua makanan yang kamu mau pasti bakal dibeliin papi. Kita tunggu di sini aja ya. Udah deh sayang. Kamu mau tiduran. Capek. Ini sini aja. Tiduran lagi.
Sambil menunggu makanan kesukaan Dede, kita tunggu Papi sambil tidur sambil main handphone. Aduh, Dedeknya mulai gede nih. Jadi ibu ingin minta data lama? Iya, Sus. Jadi 23 tahun yang lalu saya pernah melahirkan di rumah sakit ini. Saya harus dibawa ke ruang persalinan karena saya mengalami pendarahan yang hebat dan kontraksi. Tapi setelah berapa jam saya melahirkan, saya diam-diam kabur dari rumah sakit ini tanpa membawa bayi saya. Bu Salma, untuk mencari data yang sudah 23 tahun itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi Bu Salma belum sempat didata sama sekali karena saat itu Bu Salma kabur dari rumah sakit ini. Iya, waktu itu saya masih sangat muda sekali, Sus. Dan saya belum sanggup untuk menjadi seorang ibu buat anak saya. Saya mengerti Bu Salma, alasan Bu Salma melakukan semua itu. Tapi untuk memenuhi permintaan Bu Salma itu bukan perkara yang mudah, Bu. Apalagi saya sebagai kepala suster tidak berani mengambil keputusan begitu saja. Tapi kalau data saya tidak tercatat di rumah sakit ini, setidaknya data anak saya kan ada, Sus. Kemungkinan pasti ada. Tapi saya tidak bisa mengambil kemungkinan itu. Saya juga belum bisa memastikan sebelum saya mencari datanya. Gak apa-apa, Sus. Saya tunggu kok. Yang penting saya bisa mendapatkan data bayi yang 23 tahun lalu saya tinggalkan.